Kalau nggak mau bertanya lagi, saya mau turunkan nih. Saya nggak mau buang waktu untuk melayani orang-orang yang memang sudah tidak mau berpikir gitu loh. Yang sudah berdamai dengan kebodohan, saya nggak. Ya. Aduh Kalau dek, mau kalaupun murtad, saya mau ya murtad, bilang. dek dengar dek ya, bro Arka. Kalaupun saya mau murtad, saya pastikan Tuhan saya bukan Yesus. Saya nggak mau. Saya pilih suami aja, nggak mau orang miskin, nggak mau saya. Serius loh. Saya nyari laki aja, saya maunya yang kaya, yang ganteng, yang perkasa. Nggak mungkin saya pilih Tuhan lemah tak berdaya, miskin, nggak pula ganteng. Milih suami aja yang jadi tempat bersandar saya di dunia ini. Saya pilih-pilih. Kenapa saya harus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Nggak mungkin itu deh. Kecuali saya udah otak saya ini udah keluar nih, pindah ke sini nih. Terus Nah, sekarang saya kenapa tanya. bahas ajaran Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Waalaikum anak domba, silakan. Ya, kan berapa? Jadi jadi Tuhan. Siapa? Tahun berapa Fir'aun jadi Tuhan? Sebelum Tahun berapa Tuhan jadi Tuhan? Islam kan ada Tuhan, yaitu Fir'aun. Tahun berapa? Apa ini? Kau ini nggak jelas. Kau ngomong apa? Tanya kamu tadi saya dengar. Ya, kamu ngomong. Ya, Apa? saya dengar. Kau ngomong apa? Itu Ngomong apa kau ini? kan Tuhan. Ya, yang pertama kali jadi Tuhan itu siapa? Yang pertama Nggak ada yang pertama sekali. Satu-satunya Tuhan yang benar hanya Allah. Nggak ada yang pertama. Kau pikir kalau ada Tuhan pertama, ada Tuhan kedua, ketiga gitu? Fir'aun. Tuhan kau itu Fir'aun itu. Tuhan kamu lah. Kamu Kok menyembah kau yang batu. maksa? Kok nyembah batu? Aku pula ada aja kau. Sedangkan aku nyembah roh sama orang berkelamin aja aku nggak sudi, apalagi nyembah batu. Gila kau ya. Aku jangankan nyembah batu, nyembah Tuhan kau yang orang dan roh aja aku nggak sudi. Dibayar pun aku nggak mau. Mana mungkin aku nyembah batu? Aku belum bodoh lagi ya. Kalau aku mau nyembah makhluk, nggak mungkin batu ku sembah. Setidaknya paling ya David Beckham lah.
Itu pun bukan Tuhan kau paling kau sembah. Jangan di sini mempertontonkan betapa jahilnya kalian. Karena aku ngajak kalian di sini jadi orang. Di sini room edukasi, aku ngajak kalian itu berpikir, bukan mengajak kalian untuk mempertahankan sisi kebinatangan kalian. Ya, pertama, aku nggak mungkin nyembah batu. Jangankan nyembah batu, Tuhan di abad pertama yang orang aja yang katanya bisa membangkitkan orang mati aja haram aja, ada aku menyembah. Dibayar pun nggak mau menyembah dia. Belum lagi Tuhan kau yang melayang-layang di atas air tuh, roh kan? Mana mau aku? Milih-milih aku. Aku jangankan nyembah Tuhan, diam dulu, sabar. Aku jangankan nyembah Tuhan, cari laki aja aku pilih-pilih. Seandainya Tuhan kau hadir sebagai laki-laki normal, nggak mau aku jadi bini dia. Mikir aku, apalagi menjadikan dia Tuhan. Ya, udah gini aja. Kalau di sini mau bertanya, tanya pertanyaan orang. Orang. Aja percaya, nggak bisa. Ada nggak Kristen yang tidak gila? Coba, yang nggak ini, maksudnya yang oke, aku tahu rata-rata memang gila, tapi maksudnya janganlah maksimal kali gitu loh. Yang sikit-sikit aja lah, yang masih bisa diajak ngobrol lah, ya. Tolonglah ya. Aku tahu banyak di antara kalian itu yang kesurupan pneumagios, tapi tolonglah kalau masuk juga jangan ganggu. Nggak apa-apa mempertontonkan kejahilan kalian dan ketululan kalian, nggak apa-apa. Tapi minimal ya kalian jangan ganggu aku pas ngomong. Ini bukan room Kristen yang menjadikan manusia jadi anak domba. Ini room Islam yang menjadikan anak domba jadi manusia. Ngerti kalian? Paham kalian nggak? Kalian paham nggak ini room ini? Room ini room saya, room pribadi saya yang saya dedikasikan untuk orang non muslim. Supaya mereka belajar, supaya mereka saya berikan informasi, supaya mereka saya ajak berpikir. Ini gunanya room ini dibuat. Bukan untuk kalian mempertontonkan kejahilan kalian. Kami udah tahu kalian jahil. Udah lama kami tahu kejahilan kalian itu, bertahun-tahun udah kami pertontonkan, ada beredar videonya, Luga Tambunan, si Gumasa, Darmi, si Rasmi. Sudah muak kami lihat ketululan kalian. Nah, kali ini kami hanya ingin mengedukasi. Minimal kalau kalian gak berguna untuk agama kalian, ya minimal tap-tap layar lah di bawah sambil menghujat kalian ya. Ini bukan room tempat kalian mempertontonkan kejahilan lagi. Udah capek kami, udah berulang-ulang kami melihat kejahilan kalian ya. Capek juga lihat ketululan kalian itu loh. Sebagai ras manusia aku terganggu gitu loh. Masa ada kok manusia kayak gini, ya kan? Kok lebih mulia kera daripada kalian. Kera, bahkan kalian tau nggak, Kunarion masih bisa diajak ngobrol loh. Coba kalian ajak ngobrol anjing, pasti masih bisa diajak ngobrol. Kali masih bisa diajak guguk katanya, masih bisa. Kalian kok lebih parah daripada itu ya. Yang kepenuhan Holy Ghost jangan naik dulu. Kenapa? Nanti kalau kuludahi kena Holy Ghostmu. Bisa kalian nih bawa Tuhan dalam diri kalian, kurang ajar di sini kuludahi, kena Tuhanmu nanti. Aku nggak mau kayak gitu ya. Aku mau menghargai orang-orang di sini. Aku mau menjadikan binatang menjadi orang, bukan malah sebaliknya ya. Seperti itu ya. Pak Dance, mungkin Pak Dance dia mau sampaikan nih. Soalnya saya mau ini, Pak Dance mau menunggu Oten. Pak Dance dia mau sampaikan. Saya mau ngundang Oten dulu. Iya, ya gini ya. Sementara Otennya belum ada, saya izin menyampaikan ya sesuatu sesuai dengan judul ini. Oke, apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, gini ya. Muslim berarti seseorang yang berserah diri kepada Allah, yang meyakini Tuhannya hanya satu. Iya. Kita melihat apa yang ya disampaikan oleh Musa, Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah, hei Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan ini disebutkan oleh Yesus berdasarkan Markus pasal 12 nomor 29. Hukum yang terutama, dengarlah hei Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, ini menunjukkan bahwa ya Yesus mengakui bahwa
satu-satunya Tuhan itu ya yang disembah oleh nabi-nabi ya sebelum Yesus, yakni Nabi Musa. Nah, kita melihat ya, saya akan buktikan bahwa Yesus itu Muslim karena mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Ya, mari kita melihat ya. Ya, ini agamanya apa nih, Yesus Luther ini? Ya, oke. Bentar, Pak. Agamanya apa? Selamat malam semuanya. Ya, malam, agamanya apa? Saya Oten Kristen. Oke, standby ya, Pak Dance. Abis Bapak Dance, Yesus Luther. Nanti Anda kalau mau diskusi dua arah buka kamera ya, Jess. Kalau tidak, Anda cuma boleh bertanya aja. Saya Pak Dance. Nanti setelah Pak Dance, Anda saya kasih kesempatan. Ya, Yesus mengikuti juga ya apa yang Allah telah sampaikan pada kitab Perjanjian Lama, itu kitab Tanakh. Mari kita melihat Abraham ya menerima firman dari Allah agar keturunannya disunat. Kita melihat ya Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus disunat dan Muslim disunat. Nah, ya, Keluaran 34 nomor 28, ya, Musa berpuasa 40 hari 40 malam dan Yesus ya taat ya terhadap aturan atau hukum ya yang ada dalam kitab Torah, dan ini juga dilakukan oleh orang Muslim. Kita melihat ya pada kitab Nehemia pasal 8 nomor 7 ya ada ya doa yang disampaikan oleh Ezra ya berserta jemaat pada saat itu, menyebutkan ya Allah Maha Besar, lalu dalam posisi berdiri dan sujud, muka menyentuh tanah, dan ini ditunjukkan oleh Yesus sebagai ya orang yang berserah diri taat kepada hukum. Kita melihat ya pada ya Matius pasal 26 nomor 39, Yesus sujud berdoa ya, dan hal ini bukan memungkinkan tetapi ya suatu kepastian bahwa Yesus adalah Muslim. Sekali lagi, Muslim artinya berserah diri dan dengar-dengaran kepada Tuhannya. Mari kita melihat ya dalam kitab Yohanes pasal 12 nomor 49, saya bacakan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi di sini ya apa yang disampaikan oleh Yesus itu dia dengar dari Tuhannya. Itu perintah dari Tuhannya. Oke, demikian. Oke, makasih Pak Dance. Silakan, Yesus Luther. Anda di sini kalau tidak mampu buka kamera, maka Anda bolehnya bertanya saja. Saya menjawab, dan kalau Anda membuka kamera, Anda diizinkan dua arah dengan saya diskusi. Tema kita Yesus itu Muslim. Oke, Silakan. baiklah. Saya cuma bertanya aja karena kebetulan tadi saya menyimak narasi dipaparkan oleh Bang Dance ini. Enggak, fokus ke Jadi saya gini, aja, Bang. fokus ke saya aja. Enggak, saya di sini kayak kalau saya bilang fokus ke saya aja, ya. Kenapa? Saya mengangkat tema ini untuk mengajak kalian berpikir, merenung, dan juga jujur. Nah, tanggapi tema ini. Kalau tidak, Anda bertanya saja. Oke, baiklah. Saya bertanya Silakan. saja. Saya tidak memfasilitasi orang lain debat di sini gitu loh. Kecuali dengan saya, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Saya cuma bertanya, pertanyaan saya dari saya itu cuma satu. Saya bertanya, apakah Allah yang disembah orang Muslim itu sama dengan Allah yang disembah oleh bangsa Yahudi? Oke, saya jawab ya. Pertama,
Allah itu tidak ada diksi di dalam bahasa manapun kecuali bahasa Ibrani dengan arti sumpah serapah. Jadi saya tidak mau menggunakan kata Allah karena Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Yang kedua adalah kami tidak mengenal kata Allah, yang kami kenal adalah Allah dalam KBBI, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pahami itu dulu. Silakan Anda cek KBBI. Nah, yang ketiga adalah apakah bangsa Yahudi menyembah Tuhan yang benar? Siapa bilang? Kalau Anda bicara Bani Israel itu banyak yang menyimpang. Ada yang penyembah Baal, ada penyembah Molok, ada juga yang penyembah Yahweh atau nama Tuhan pagan juga. Yahweh itu nama Tuhan pagan menurut Ibu Rita Wahyu. Jadi kalau Anda bilang apakah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama? Yahudi yang mana dulu nih? Kalau Yahudi pengikut Musa, iya. Kalau Yahudi pengikut Nabi Isa, iya. Kalau orang pengikut Ibrahim, jelas Tuhannya sama. Yang sama itu secara mutlak adalah Tuhan yang diperkenalkan Musa, Tuhan yang diperkenalkan Abraham, Tuhan yang diperkenalkan Yesus, Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad, sama secara esensi. Apa esensinya? Transenden dan bukan manusia. Itu poin penting dan itu fakta. Nah, jadi kalau Anda bertanya apakah orang Yahudi sama penyembahnya dengan kami, ya beda. Karena orang Yahudi itu terbagi dulu. Yang mana dulu nih? Ya. Jadi bukan karena, jadi tidak ada ceritanya dalam Islam itu satu bangsa itu pasti menyembah Tuhan yang benar, enggak. Sama nih, apakah orang Indonesia itu menyembah Tuhan yang benar? Tergantung. Kalau Kristen menurut kami enggak, kalau Hindu menurut kami enggak, kalau Islam menurut kami iya. Jadi tidak bisa nih bicara bangsa, tapi bicara nabinya. Apakah Abraham memperkenalkan Tuhan yang benar? Iya. Kayak mana Tuhan yang benar menurut Abraham? Apakah manusia? Tidak. Apakah Musa memperkenalkan Tuhan yang benar? Iya. Kayak mana Tuhannya? Manusia? Tidak. Apakah Yesus memperkenalkan Tuhan yang benar? Iya. Kayak mana Tuhannya? Manusia? Tidak. Tapi yang disembah Kristen manusia, manusia dan roh. Apakah orang Yahudi pernah menyembah roh? Menyembah Molok mereka pernah, menyembah Baal mereka pernah. Tapi setahu aku, sesesat-sesatnya mereka nggak pernah menyembah roh. Tuh, fakta. Kalau memang kalian punya data, kalau orang Yahudi pernah menyembah roh, kasih saya. Kan yang menyembah roh itu kan Kristen. Roh Allah yang melayang-layang, manusia Yesus yang dikatakan Tuhan, itu kalian sembah. Yahudi, sesesat-sesatnya mereka, setidaknya mereka pernah menyembah Molok, tapi nggak pernah menyembah roh. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah Tuhan yang menciptakan orang Yahudi dan orang Arab sama? Oh jelas, Tuhan itu cuma satu, nggak ada Tuhan lain. Masa Tuhan itu banyak? Yang disembah Yahudi sama nggak? Oh beda lah, Yahudi aja udah nggak tahu Tuhan, kata Yesus juga gitu kok. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Jadi mereka tuh nggak kenal dengan sembahan yang benar. Nah seperti itu. Tapi kalau menurut Musa, Isa, Abraham itu sama. Para nabi itu sama semuanya. Gitu ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baiklah. Dari jawaban Anda itu, saya ingin bertanya lagi. Kalau memang itu sama seperti yang dijawabkan oleh Ibu tadi itu, mengapa yang diperkenalkan Musa yang disebut dengan Elohim, sedangkan di Islam itu disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Elohim itu gelar. Elohim itu padanannya God, Tuhan. Elohim itu bukan nama. Elohim itu singularnya adalah Eloah, Allah dalam bahasa Aramainya, artinya sama dengan ilah. Elohim itu bukan nama, mungkin Anda nggak paham. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah Allah Maha Suci lagi tinggi, dan Allah itu adalah nama, bukan gelar. Gelarnya ilah. Makanya ada diksi la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Yang lain itu kami nafikan. Jadi Musa itu memperkenalkan Elohim. Elohim itu sama dengan ilah. Masalahnya di dalam kitab kalian nama Tuhan nggak jelas. Ada yang bilang Yahweh, Jehovah, Yahwa, Yahwa, Jawe, apa terserah lah. Kenapa? Kalian nggak tahu nama Tuhan yang benar yang mana. Kalian cuma punya 4 huruf suci yang kalian nggak tahu cara menyebutnya seperti apa. Yang kalian panggil dengan Yahweh, Jehovah, Jahawa, terserah lah ya. Nah, kalau kami jelas karena kitab kami belum terdistorsi, bukan belum terdistorsi, nggak akan terdistorsi karena dijaga Allah. Kami mengetahui nama Tuhan yang benar karena kami memiliki kitab dari Tuhan. Kalian nggak tahu mana Tuhan yang benar karena kitab yang diturunkan Musa itu sudah bercampur, karena ajaran yang diajarkan Musa itu sudah dicampur oleh orang Yahudi dengan ajaran dan karangan mereka. Itu makanya kalian nggak tahu nama Tuhan lagi karena kitab kalian itu sudah dirubah-rubah gitu loh, dari bahasa asli menjadi bahasa Yunani. Maka nama Tuhan nggak ada. Coba kalian lihat di Perjanjian Baru, ada Yesus memperkenalkan nama Tuhan? Enggak, memanggil Bapa dia, seolah-olah Tuhannya bapak-bapak ya. Jadi Elohim itu artinya adalah ilah, bukan nama Tuhan ya. Silakan pertanyaan selanjutnya, mungkin Anda nggak ngerti di situ.
bukannya nggak ngerti, saya menanggapi aja karena tadi Anda mengklaim Elohim itu seperti dikatakan oleh Bapak Jinte tadi. Saya mendengar narasinya dia bahwa dengarlah dari yang diambil dari yang dikutip dari Ulangan 6 ayat 4. Hai Israel, dengarlah Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Di situ dalam Siapa teks namanya? aslinya, setahu Nama Tuhan saya, siapa? Nama Tuhan yang diperkenalkan Tuhan dalam Allah. perjanjian lama siapa? Oke, bagi orang Yahudi karena mereka Jangan, terpantang Bang, dalam tunggu. menyebut nama. Anda ini orang Yahudi bukan? Bagaimana saya Anda orang ini orang Kristen. Yahudi. Saya tanya Kristen bukan Yahudi. Anda nggak usah jelasin Yahudi. Saya punya teman Yahudi. Kenapa ibu langsung potong sih? Karena Saya Anda kan bukan menanggapi Yahudi. aja. Ya Anda kan bukan Yahudi. Anda tahu nggak syarat saya tadi? Kalau kalian mau menjadi pengajar harus buka kamera. Saya Loh, orang Anda- Kristen. Nah, Dengar kenapa baik-baik, Kristen dengar malah baik-baik. ngejelasin Saya orang mendeng- Yahudi? Bukan, Anda kan karena Kristen, yang jelaskan menulisnya Kristenan orang aja. Yahudi. Siapa nama orang Oke. Yahudi yang menulis kitab Anda? Oke, dari mana Anda tahu Oke, kalau yang menulis oke. adalah orang Yahudi? Siapa namanya? Siapa nama Ya, orang Yahudi yang menulis murid-muridnya kitab Anda? Yesus. Siapa namanya? Murid-muridnya Yesus. Yang mana? Murid-muridnya Yesus dari 12 Yang murid. mana? Yang mana? Yang mana? Yang dipilih oleh Yesus. Yang mana kitabnya? Ini ngerti nggak sih? Dengar baik-baik ya. Kalau Anda bilang kitab Kristen ditulis oleh orang Yahudi, sebutkan nama kitabnya, Kenapa sebutkan nama Yahudi yang dipotong, menulis. Bu? Kenapa dipotong? Ini ngerti nggak Saya sih belum kita selesai. Saya diskusi? Kamu kan Anda tadi bawa menjelaskan ilmu. Yahudi. Oke, saya tanya, Anda belajar keyahudian sama siapa rabinya? Kalau Anda tanya, Kenapa? saya belajar keyahudian Saya tidak kepada perlu Bunda memamerkan Etika. bahwa saya belajar Yahudi Oh, Yahudi. bukan, Saya tidak bukan pamer itu. Orang yang nggak pernah belajar keyahudian tiba-tiba menjelaskan Yahudi, kenapa saya dengarkan? Ya makanya Saya akademisi. kan ibu kan kasih kesempatan saya menanggap. Biar Makanya ibu saya tanya dulu, akademisi. ketika Anda menjelaskan Saya orang awam, saya keyahudian, cuma SMP. Anda pernah Kenapa ibu belajar? takut sekali? Ya udah, nggak usah Anda Kenapa jelaskan ibu- kalau Anda nggak ngerti apa-apa. Saya Ya, gini, Pak. menanggapi, saya bukan menjelaskan. Saya orang Islam, menanggap. bentar. Ini room saya loh. menanggapi. Kok Anda menjajah? Saya tidak izinkan orang tak Saya bukan berilmu menjajah. Ya diam dulu. Jangan Saya gini, Pak. bukan Pak, tertawa itu bukan berarti kita bahagia, Pak. Ada tertawa tertekan, ada tertawa risih, miris, ada tertawa dalam kesedihan sebenarnya. Bapak gini ya. Ini room saya, room ini room edukasi, Pak. Room ini, Pak, orang berilmu diizinkan bicara, syaratnya buka kamera. Dengarkan baik-baik, Pak ya. Orang yang berilmu Kok itu larinya maksudnya ke apa, Bu? situ? Ini aturan yang saya buat. Ini aturan, Pak. Ini aturan komal saya. Bisa dengarkan saya, Pak. Room ini kan room saya nih. Di room ini aturannya ini bukan room binatang, Pak. Room binatang Ya, nggak ada oke, aturannya. oke. Ini Begini, room oke. Pak, Begini, dengar dulu. begini. Selesaikan. Begini. Pak, kalau Anda tidak sanggup mendengarkan aturan yang saya buat, saya kan tidak pernah paksa Anda naik ke sini. Kalau Anda ingin jadi orang yang pansos di komal saya, ya Anda buka komal aja, Pak, sendiri. Biar Anda ngomong sendiri. Nah, room ini kan saya izinkan Anda naik. Karena saya tahu Anda Kristen, kebanyakan orang Kristen kalau ngomong itu pasti semakin gak jelas omongannya. Maka saya batasin. Supaya Anda tidak mempermalukan diri Anda, dan saya memang gak mau mendengarkan congortologi, Pak. Maaf, Pak ya. Saya beri batasan di room ini. Kalau Anda orang berilmu, saya mau belajar kepada Anda. Saya dengarkan Anda 2 jam pun saya dengarkan. Tapi syaratnya buka kamera dulu. Kenapa? Loh, ini orang gak jelas mau ngajarin saya, ngapain saya dengerin? Kenapa saya dengar orang? Bukan. Saya akademisi loh. Pak, saya punya Iya, aturan, saya tahu, Anda Ibu. bisa ikuti nggak? Syarat Boleh ke saya mutlak. menanggapi? Boleh kalau Anda bisa buka kamera, menanggapi. Kalau nggak, Anda bertanya aja. Kan sudah saya berikan syarat dari tadi. Kenapa? Anda Bu, boleh Bu harus menanggapi. sadar. Kalau Bu, kok saya harus yang sadar? sadar. Anda harus sadar diri loh. Anda orang awam mau menjelaskan agama Anda ke saya, punya hak kapasitas apa Anda? Saya Saya kan di sini menanggapi. membuka room bukan untuk mempertontonkan ketululan orang, Pak. Saya di sini mau mengedukasi publik, nggak mau buang waktu nih. Saya Siapa kasih juga yang kesempatan kok- terakhir deh. Kok dengan Anda. saya, Ibu menganggap Anda. Ibu itu hebat sekali, tapi dengan saya Oh iya, kok dari Ibu Anda takut jauh. sekali. Iya. Anda jauh saya. Makanya saya nggak mau diskusi dengan Anda karena saya jauh di atas Anda. Bu, Makanya saya tanya. Bu, Anda yang punya kapasitas diskusi aduh. itu- Udah yang di diskusi bawah. itu Banyak otak, kali Bu, cerita bukan kau udah. wajah. Kok otak kau aja nggak punya otak? Kalau kau punya otak mana mungkin kau menyembah Tuhan beranus? Jangan kau bilang kau bawa otak di sini. Kau bawa congor dari tadi. Kalau kau bawa otak udah ada jurnal artikel yang kau tunjukkan sama aku. Kau bilang kau bawa otak. Kalau kau berotak nggak mungkin kau menyembah Tuhan yang pernah mati. Mau lah. Ini bukan room tempat kalian membodoh-bodohi kami ya. Ini tempat saya di sini tempat personal saya yang saya jadikan untuk masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat. Kau ngaku-ngaku punya otak. Kalau kau memang punya otak, kau menyembah Tuhan mati. Kau kok yang pernah mati. Ada otak kau rupanya itu. Nggak usah lah, nggak usah ngaku-ngaku sama saya. Saya nggak butuh kalian ngaku-ngaku.
Bagi saya itu bukan klaim tapi pembuktian. Ini tempat kita membuktikan omongan, ya. Saya bukan orang yang bersabar. Saya bukan orang sesabar itu. Kalian pikir saya ustazah yang sabar-sabar mendengarkan kebodohan kalian? Enggak ya. Saya mau mencerdaskan orang di sini. Saya mau mengajak orang berpikir. Yang Islam gak usah naik dulu ya. Yang Islam jangan naik dulu. Biar saya coba perbaiki otak-otak orang-orang ini dulu ya. Jangan sangka ini room tempat Oten boleh membotol-botoli. Mungkin kalian yang Islam yang mau mendengarkan kebotolan itu, saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik. Saya tidak tertarik mendengarkan doktrin gereja. Kalau kalian ingin dengarkan di room lain. Ini room saya khusus mengedukasi, bukan mengajak orang menjadi jahil. Kau orang Kristen, nggak ngerti Yahudi, kau pula ngajarin keyahudian sama aku, yang guruku bernama Bunda Etika, yang belajar langsung ke Rabi Tafia Singer. Sakit kau, merendahkan diriku kau ya. Oke, dua putri, silakan perkenalkan agamanya. Agama saya Islam Muslim. Ya, ada kepentingan apa, Bang? Saya saudara mau tanya, ibu ini Muslimkah atau gimana? Saya seorang muslimah. Muslimah. Dari mu'alafkah atau memang dari Muslim? Abang ngapain interogasi saya di sini? Yang harus diinterogasi itu abang. Abang naik ke sini ngapain? Saya sekedar mau tanya, masalah nanti setelah tanya gitu. Enggak, saya nggak mau menjelaskan tentang saya. Kalau abang nggak tahu siapa saya, abang cari tahu aja siapa Unirifa. Bukan waktunya saya jelasin. Saya adalah orang yang ingin menaikkan non muslim untuk belajar ke saya. Nah, abang kesini mau ngapain? Mau kenalan sama saya? Oke. Ini saya mau tanya sama Ustazah. Boleh kan? Saya bukan ustazah, saya Bunda Gembala. Ya, Bunda Gembala pun nggak masalah. Saya mau tanya. Memang itu. Di agama Kristen itu, apakah benar Yesus itu adalah Tuhanmu atau Bapak? Apa ini, Bang? Pertanyaan abang aja saya nggak ngerti, Bang. Di agama Kristen itu, apakah Yesus itu Tuhanmu atau Bapak? Saya nggak ngerti. Masalahnya gini. Enggak, saya nggak ngerti pertanyaan abang. Maaf, Bang. Saya mungkin terlalu bodoh memahami pertanyaan abang. Bunda, Saya nggak punya masalah, Bang. Dengar dulu. Di mana Ya, saya apa? dengar komentar di TikTok itu kebanyakannya dia tuh selalu mengaku Yesus itulah Bapak dia Yesus. Iya. Nah, ini maksud saya ingin tahu sebatas mana di agama. Kalau abang ingin tahu, abang tonton aja room Kristen. Abang tanya ke mereka, saya bukan Kristen. Nah ya, saya kan bukan Kristen nih. Nanti kalau jawaban saya belum tentu mewakili seluruh Kristen. Saya orang Islam. Saya ini ditanya tentang Islam, saya menjawab tentang Islam. Yang nanya adalah orang Kristen. Kalau abang nanya ke Kristen dan ke saya memang bisa menjawab. Tapi nanti saya dianggap Pak. Bentar ya, Pak ya. Maka Bentar ya, Bunda Pak, ya. saya tanya tadi, Bunda apakah Islam atau Kristen? Maka saya tanya dulu, saya tanya dulu. Kan sudah saya jawab, saya Islam, Pak. Kalau Islam, ya? saya juga Islam, ini masalahnya. Ya udah, kalau gitu bagus, alhamdulillah. Udah, Pak, saya mau naikin orang non muslim, boleh ya? Kita sama-sama Islam ya. Oke, terima kasih ya Pak sudah bergabung. Teman-teman Islam bisa nggak saya minta tolong? Saya juga nggak sabaran orangnya. Tolong nggak usah naik dulu ya. Tolong ya, minta maaf. Please bantu saya dengan tidak naik dulu. Tolonglah. Bisa nggak saya memohon nggak naik dulu? Boleh? Bapak-bapakku, ustadz-ustadzku, ibu-ibuku, bisa nggak naik dulu? Saya lagi mau mencerdaskan anak domba. Mana tahu mereka mau jadi manusia, ya? Mana tahu? Tolonglah. Nanti kalau udah akhir-akhir naik apa-apa satu-satu nggak apa-apa, kita ngobrol. Nanti saya kasih waktu 15 menit terakhir, nanti kita ngobrol, orang Islam naik pelan-pelan satu-satu ngobrol. Oke? Boleh. Nanti saya kasih kesempatan seluruh orang Islam yang mau naik gantian, tapi nanti di akhir sesi. Setelah saya dulu ya, biar kita menginjili orang Kristen dulu. Kasihan mereka jadi anak domba terus, ya. Oke. Saya mohon dengan sangat kasih ruang kepada non muslim dulu untuk naik dan bertanya. Jangan kalian yang muslim naik. Mungkin teman-teman gak sengaja tap-tap layar, nggak apa-apa. Saya akan coba hapus permintaan pertemanannya ya. Oke, agama silakan agamanya, perkenalkan nama dan agama. Langsung saja. Halo, Agaptra.
Oke, kita turunkan dulu ya. Mungkin tap-tap layar ya. Yang tap-tap layar nggak apa-apa. Saya coba untuk batalkan permintaan pertemanannya. Halo Pak Kanjeng. Pak Kanjeng. Aduh, 28 orang yang minta naik, saya harus hapuskan satu-satu. Mungkin beliau-beliau ini nggak sengaja naik ini. Beliau-beliau ini nggak sengaja naik ini kayaknya nih. Cuman beliau ini mau, apa namanya, beliau-beliau ini mungkin tap-tap layar, terus kepencet nih. Ya, saya harus bersihkan dulu ya. Tolong yang ini aja deh, yang mau naik, yang non-muslim, tolong di typing di bawah. Saya non-muslim. Ya. Teman-teman membuang waktu kalau teman-teman tidak bantu saya dengan cara batalkan permintaan teman-teman muslim. Coba teman-teman bantu saya. Saya nggak minta gift singa, saya nggak minta yang aneh-aneh. Saya cuma minta teman-teman posting ulang, share support saya, terus nggak naik ke atas. Itu kok gampang kok, ya. Saya nggak minta macam-macam. Saya cuma minta bantu saya dengan cara jangan naik dulu kalau muslim. Yang muslim nanti terakhir aja, ngobrol-ngobrol santai sama saya. Ngapain lagi? Ya, mohon dengan sangat. Jazakumullah khair Pak Musli. Ya, buat teman-teman semua saya minta tolong. Ini kalau kayak gini kan saya jadinya repot jadinya kan. Halo Pak Lindung, oke. Baik, saya coba untuk sortir lagi yang naik ya. Mohon dengan sangat teman-teman, dengan segala hormat saya mengimbau kepada saudara-saudara Islam, saya biarkan saya dulu ya, jangan teman-teman naik dulu ya. Halo, oh belum naik. Teman-teman perhatikan ya, bukan berarti orang awam di sini tidak dihargai. Saya menghargai orang awam kok, tapi orang awam jangan menjelaskan. Karena nanti kalau kalian menjelaskan terus salah, saya luruskan, kalian nggak terima, nanti menghujat agama saya nanti kalau sakit hati. Karena kalian punya ego kalian itu kalau terganggu kalian bisa menghujat. Misal ternyata kalian terbukti berdusta, terus saya buktikan di sini, kalian malu. Nah, karena kalian malu akhirnya kalian menghujat agama saya. Makanya saya nggak mau maksudnya saya nggak mau mengajak kalian diskusi, dan itu di Islam nggak boleh. Sama kayak saya, masa saya seorang dokter profesor berantem sama anak SD, kan nggak layak. Jadi tolong jangan dipaksa saya buat debat sama kalian yang awam, please, tolong dengan sangat ya, tolong dengan sangat ya. Oke. Halo Patir. Halo Patir. Oke Pak Patir, saya turunkan ya. Patir namanya. Saya nggak tahu yang mana yang Islam, mana Kristen, kebanyakan serius. Handphone kita bisa jadi hang saking banyaknya yang naik guys. Oke ya, kita mulai narasi lagi. Jadi gini, mengatakan bahwa Yesus itu agamanya Islam itu bukan penghinaan, karena Islam sendiri artinya adalah sistem kepercayaan yang benar yang datang dari Tuhan, dari kata salam, damai, selamat, dengan kata aslam, tunduk, patuh, dan kata salim, suci. Maka secara terminologi sebenarnya Islam ini adalah satu sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan yang benar, yang membuat manusia patuh tunduk kepada Tuhan yang benar dengan mensucikan diri agar selamat di dunia dan di akhirat. Ini Islam nih terminologinya. Maka Yesus itu Islam. Jadi Yesus itu adalah seorang manusia yang tunduk patuh kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan untuk mensucikan diri
agar selamat di dunia dan di akhirat. Itulah Yeshua. Nah, pertanyaannya, kenapa saudara saya Kristen marah ketika saya katakan Yeshua itu Islam? Kalau kalian bilang Islam itu baru muncul di abad pertama, itu secara historis, tapi tidak secara esensi. Karena secara esensi Islam sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan. Karena Islam itu satu sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan. Bahkan kitab Torah sudah lebih dulu ada sebelum Adam diciptakan. Itu ya. Seperti itu. Buat teman-teman Kristen, kalau kalian tidak terima kenyataan bahwa kalian menyembah orang Islam, nggak apa-apa. Saya paham gimana caranya kalian bisa terima kalau Tuhan kalian itu adalah orang Islam, saudara kami, Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, yang kalian tuduhkan kepada makhluk atau manusia terkutuk di tiang salib. Ya. Dan saya tidak minta kalian menjelaskan doktrin gereja di sini, enggak. Saya mau mencerdaskan. Saya mau kita diskusi. Saya mau kalian menjelaskan alasan kalian menolak statement saya bahwa Yesus bukan Islam. Nah, itu alasannya. Bukan malah ngejelasin doktrin gereja yang saya nggak minta. Ditanya ayat apa, penjelasannya apa kan? Kenapa kalian tuh kalau ditanya apa, ditanya bagaimana ciri-ciri ayam, kalian nggak jelasin, tapi kalian jelasin ciri-ciri gajah adalah. Kalian bisa nggak, teman-teman? Hargai diri kalian loh. Kalian kalau nggak menghargai diri kalian, kalian tuh nanti nggak ada bedanya sama kera loh. Sedih saya loh. Ya, friend Pangabean, sini saya jambak. Mari kita buktikan agama hayalan, Kristen atau Islam. Berani, friend? Saya tantang Anda, friend, untuk membuktikan bahwa agama Islam itu hayalan. Bawa data, karena saya punya data yang menunjukkan agama Anda penuh dengan hayalan dan dongeng. Ya, bahkan saya punya jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa Yesus itu tokoh mitos, tokoh mitologi. Ya. Apa bukti Allah itu Maha Pengasih? Bukti Allah Maha Pengasih tidak memberikan dosa waris kepada hambanya. Adam yang salah kok manusia anak cucunya dosa waris? Itu baru Tuhan kejam. Apa buktinya Allah Maha Pengasih? Buktinya Allah Maha Pengasih, kalian kafir aja masih dikasih makan sama Allah. Buktinya Allah Maha Pengasih, Tuhan kalian yang kalian sembah di dalam agama kalian bonyok, tapi Nabi Isa dalam agama kami diselamatkan oleh Allah. Apa buktinya Allah Maha Kasih? Bukti Allah Maha Kasih adalah dengan memberikan Nabi Muhammad mengajarkan ajaran yang benar supaya kalian tahu cara cebok yang benar. Kalau kalian nggak tahu cara cebok yang benar tuh di Eropa tuh berantakan tuh dalam keadaan gelap gulita. Ya, bukan cuma sekedar cebok, tapi setiap ritual keagamaan diajarkan oleh Nabi Muhammad relevan untuk dilaksanakan hari ini. Kalau bukan karena ajaran Nabi Muhammad mengizinkan kami berperang, mana mungkin kau bisa menikmati kemerdekaan, Dek? Kau pikir kalau Kristen diikuti oleh orang Indonesia ini merdeka kita? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia dijajah lalu mereka ikuti kata-kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan ditampar pipi kiri kasih kanan. Waduh, dirogol mamak kau, Dek. Dirogol mamak kau. Dicium mamak kau, disuruh kasih anaknya. Ya. Jangan di sini nggak usah statement nggak penting tuh nggak usah. Karena nanti saya balikin malu kalian. Tapi kalau kalian punya rasa malu, oke. Arkazeus, agama, nama agama silakan. Kristen. Oke. Tema saya adalah Yesus itu Muslim. Kalau Anda awam, tidak pernah baca buku, nggak ngerti banyak hal tentang teologi, kristologi, islamologi, di sini tempat Anda belajar. Saya akan menjawab pertanyaan Anda, insya Allah kalau saya mampu. Kalau saya nggak mampu, saya lebih belajar lagi nanti. Tapi kalau Anda misalkannya berilmu, ngerti teologi, kristologi, islamologi, belajar, punya data, baca literasi, Anda boleh menjelaskan ke saya tapi buka kamera. Pilih yang mana? Bertanya. Oke, kalau bertanya silakan. Syarat bertanya juga ada ya, nggak boleh mengganggu ketika saya menjelaskan. Saya bukan budak kalian. Nggak boleh Pak ini, harus begini jawabnya. Maaf, saya bukan pembantu kalian. Saya adalah orang yang mengembalai anak domba. Silakan pertanyaan pertama. Yang mana duluan? Injil atau Al-Quran? Yang mana yang duluan, Injil atau Al-Quran? Lebih dulu Injil. Terus kenapa Yesus Muslim? Karena Injil itu ajaran Islam. Injil itu nama firman Allah. Kacau. Bro, gini loh bro.
minimal tuh ya bro ya, pas ketawa gitu ya bro, kan Nabi saya jawab nih, terus Anda ketawa, minimal ketika habis ketawa tunjukin kalau saya salah bro. Ini nggak bisa nunjukin saya salah tapi ketawa, dan orang ketawa kalau nggak ada yang lucu bro itu aneh gitu loh. Minimal gini loh, ini. minimal saya nih kalau ngetertawain orang tuh minimal saya, aduh salah, saya punya datanya. Nah kalau Anda menertawakan saya, minimal Anda tunjukin bahwa Injil itu ngajarin Kristen, dan tunjukkan kepada saya Injil ajaran Kristen itu yang mana gitu loh. Tunjukin, silakan. Begini ya, itu di Komal Seblang dia mengatakan Yesus Bro, terkutuk. saya lagi ngomong sama Anda, Tapi di sini lagi bahas ternyata tema. di sini malah temanya Yesus itu Muslim. Ini Oke, saya bagaimana jawab. ini? Kitab Anda itu kan, ini saya jawab nih. Anda kan bertanya bagaimana ini? Saya wajib menjawab dong. Nah, gini, kenapa itu terjadi? Karena kitab Anda itu adalah kitab kompilasi. Penulisnya banyak, jadi tergantung sudut pandang penulisnya lah menuliskan bagaimana si Yesus ini. Ada orang-orang yang menerjemahkan ke LAI menuliskan si Yesus ini adalah Islam, maka Tuhannya Allah, baca terjemahan baru LAI, Tuhan yang diperkenalkan bernama Allah. Allah adalah nama Tuhan orang Islam. Lalu kemudian si Paulus yang menceritakan untuk mempromosikan ajaran Kristen menuduh si Yesus ini terkutuk. Jadi antara pendapat si konon katanya si Matius, konon katanya si Lukas, konon katanya si Yohanes, konon katanya si Petrus, konon katanya si Paulus, itu orangnya beda-beda. Jangankan ketika Yesusmu sudah pergi ke surga menceritakan tentang Yesus mereka berbeda, waktu Yesus hidup di dunia aja mereka beda-beda pendapat kok. Contoh, waktu Yesus di dunia, si Petrus itu menyangkal Yesus. Waktu dia masih di dunia aja, depan gurunya aja dia salah, dikatain iblis, apalagi ketika dia udah ke surga ditinggal nih murid-muridnya nih. Di mana Jadi Petrus wajar lah. mengatakan Yesus iblis? Wah nggak tahu. Waduh, ini saya tunjukin data. Waduh, ternyata Iya, ini. silakan Iya ya. tunjukkan. Oke. Inilah kenapa bersyukur kamu masuk ke sini. Akhirnya kamu tahu kan? Nih. Ini keren nih. Ini baru bagus. Kalau gitu saya ada nggak sia-sia saya ya. Kita lihat Matius pasal 4 nomor 10. Bagus kamu bertanya begini. Kalau nggak, kamu mungkin nggak tahu kalau Petrus itu dikatain iblis sama Yesus ya. Ya, saya tunjukin data dulu. Saya naik dulu satu akun lagi ya, biar saya bisa nunjukin data ke kamu. Coba jauhkan dari mikrofonnya bro, suara nafasnya kedengaran bro. Coba jauhkan dari mikrofonnya, suara nafasnya kedengaran. Nih ya, Anda tadi tanya di mana Petrus dikatai iblis. Ya. Nih. Ini kita lihat nih. Anda sudah nampak ayat ini, bro? Ya. Iya, baca. Bentar, bukan ini, bentar, bukan ini. Tentang Petrus. Bentar ya, saya tunjukin ayatnya. Salah saya, bentar. Bentar. Waduh, saya pikir kalian Kristen ini sudah tahu ayat-ayatnya. Tapi itulah, untung kalian masuk ke sini. Untung kalian masuk ke room saya, akhirnya kalian tahu bahwa Petrus pernah dikatakan nih, Matius 16:23. Ini kita ambil Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah apa? Dek, coba dek. Nanti saya takut salah nanti. Takutnya kalian beda lagi cara bacanya. Coba baca dek. Kalau setahu saya secara bahasa Indonesia di sini dikatakan dirinya. Kalau yang dikatai iblis terang-terangan tanpa dirasuki ya Petrus. Itu datanya begitu. Gitu. Bersyukur ya Dek ya. Untung Adek masuk ke sini. Kalau nggak Adek nggak tahu. Itu perumpamaan ketika Yesus mengatakan bahwa hari ketiga anak manusia akan
ditangkap kemudian disalibkan, lalu Petrus mengatakan kiranya itu tidak terjadi. Lalu ya Yesus mengatakan itu adalah, makanya baca di ayat sebelumnya, jangan cuma potong ayat. Injil itu tidak hanya satu ayat. Bro, Jangan fokus kenapa kepada nggak baca satu sendiri, bro? Ya kenapa nggak Anda yang baca Matius 16:22? Nih kita baca nih, Matius pasal 16 ayat 22 kan? Anda minta kan? Nih Matius 16. Semua aja deh kita baca. Maaf nih kalau Anda mau belajar sendiri, jangan ngajak saya sudah belajar ya. Nih, fokus di ayat 22-nya. Aduh nih. Sebelum ayat 22 ada ayat 21 kan? Ya bacalah sendiri, kok Anda nyuruh saya baca? Saya udah baca kitab Anda semua loh. Kamu kan yang Walaupun Anda perlihatkan, baca makanya dan baca. kalaupun kau baca dari Matius 1 ayat 1 tidak menghilangkan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Petrus itu iblis. Kau baca nih. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa inilah aku pula yang baca. Kenapa bukan kau yang baca? Kau jelaskan sama aku. Tapi nggak apa-apa lah, Kan karena aku kamu baik yang- aku bacakan. Ya udah aku Iya. bacakan kau ya. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala ahli Taurat. Lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Kurios, kiranya Theos menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Theos, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pertanyaanku adalah, siapa yang dikatakan iblis di situ? Perumpamaan apa itu? Coba, apa perumpamaannya? Coba jelaskan. Jelas tadi yang di ayat terakhir ya. Apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan Siapa sih apa engkau? yang dipikirkan manusia. Ya, siapa sih engkau itu? Artinya Yang bertanya siapa sih engkau itu? ya Petrus sih, dia berkata kepada ya udah. Petrus dalam hal Berarti ini yang- bahwa berarti yang iblis siapa di situ? bukan Petrus, tapi pemahaman Petrus yang menganggap bahwa pemahamannya ya itu ya Gini mau ngajarin agama tidak sama ingin bahasa Indonesia. menghendaki rencana Tuhan. Tahu nggak kenapa kau kayak gini? Kenapa kau kayak gini coba? Bukan karena kau bodoh nggak, tapi karena kau itu tidak mungkin menerima kenyataan bahwa murid Tuhanmu itu dipanggil iblis. Kenapa? Karena kau pengikut Petrus. Ketika kau pengikut Petrus, maka kau secara tidak langsung pengikut iblis. Nah, jadi wajar sih kalian itu masuk neraka jahanam. Ini Kenapa? Semudah yang- itu memahami. Bentar dulu, saya lagi nggak mau debat kusir dengan orang awam, serius. Kenapa kalian wajar masuk neraka? Allah berikan kalian akal, Allah berikan hati nurani. Semudah itu memahami bahasa Indonesia sampai kau buat menjadi berbeda dari yang tertulis maknanya. Di situ Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis. Kepada siapa? Petrus. Lalu kau bilang bukan. Kau bilang perumpamaan. Inilah Ya, itu kenapa karena kau pikiran berdosa. Petrus yang Iya, ingin- karena pikiran Petrus dia dikatakan iblis nggak? ya bukan sosoknya tapi pikiran, perkataan yang Di mana pemahaman tertulis Petrus kalau itu terhadap- adalah yang iblis itu adalah pemikiran kau Petrus? Ketika Yesus berpaling kepada Bukankah Petrus, di dia ayat- bicara kepada pikiran Petrus atau bicara kepada Petrus? Gila ini orang-orang ini parah. Kau lihat di ayat selanjutnya tadi Aduh. kan, sebab engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Si engkau itu apa? Orang atau bukan? Memang Petrus, tapi bukan sosoknya yang dikatakan iblis, bukan tubuhnya. Berarti Petrus pikirannya pikiran iblis. Siapa yang bilang pikiran iblis? Adakah dikatakan Tapi situ kau bilang pikiran? pikiran. Innalillahi. Lagi Kalau dibilang iblis, yang udah kau makan iblis aja saja jangan masuk peduli. Islam. Ya udah. Iblis saja masuk Islam. Coba tunjukin iblis masuk Islam. Setahu Itu kan aku ya, di- setahu aku ya, iblis yang berjasa itu di agama Kristen. Gara-gara iblis merasuki Yudas, kau punya Tuhan, ditebus dosamu dek. Kau tunjukkan dalil Itu iblis di- masuk Islam. Coba tunjukin dalilnya.
di hadis Muslim nomor Hadis mana coba? Oh, buka. bunyi hadis Muslim kan Buka. Muhammad mengatakan ada kari. Buka kameramu. Kok Saya tidak bawa nipu Al-Quran. Saya tidak Kau pegang tadi mau Al-Quran. nunjukkan hadis, kok kau bawa Quran? Katanya di hadis kok Quran. Agak ini orang memang, aduh, kok kayak gini Roh Kudus kalian ini. Kutanya dulu, ini yang bekerja dalam diri kau ini pneumahagios atau hantu belau? Saya Katanya tanya, Kristen Karin punya itu di pneumahagios. Muslim itu apa? Karin itu apa itu ini? di Muslim? Hei, kenapa kalian Karin. Karesteng punya apa Karin? Ngomong aja nggak jelas, Di baca Islam aja itu nggak apa? bisa. Sebutan Nabiku untuk Karin. yang nggak, aku nggak mengurus itu, aku lagi ngurusin Tuhan kau nih. Pertanyaannya adalah ketika Tuhan kau ngatain muridnya itu iblis, kayak mana mungkin murid Tuhan kau itu ngajarin ajaran yang benar? Udah, kalau nggak mau bertanya lagi, saya mau turunkan nih. Saya nggak mau buang waktu untuk melayani orang-orang yang memang sudah tidak mau berpikir gitu loh. Yang sudah berdamai dengan Jangan kebodohan, saya nggak. ya. Aduh Kalau dek, mau kalaupun murtad, saya mau ya murtad, bilang. dek dengar dek ya, bro Arka. Kalaupun saya mau murtad, saya pastikan Tuhan saya bukan Yesus. Saya nggak mau, saya pilih suami aja, nggak mau orang miskin, nggak mau saya. Serius loh. Saya nyari laki aja, saya maunya yang kaya, yang ganteng, yang perkasa. Nggak mungkin saya pilih Tuhan lemah tak berdaya, miskin, nggak pula ganteng. Milih suami aja yang jadi tempat bersandar saya di dunia ini. Saya pilih-pilih. Kenapa saya harus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Nggak mungkin itu deh. Kecuali saya udah otak saya ini udah keluar nih, pindah ke sini nih. Terus Nah, sekarang saya kenapa tanya. bahas ajaran Kristen? Loh, kok bahas Kenapa ajaran bahas Kristen? Saya bahas ajaran ajaran Islam kok. Saya membahas ajaran Islam. Dalam Islam itu diperintahkan afala yataqilun, afala yatadabbaru. Boleh mempelajari agama orang lain, di Islam boleh. Ini saya membawa ajaran Islam bahwa Yesus itu Muslim. Kok ajaran Kristen? Sejak kapan Kristen? Aduh, ini Di tokoh mana? kitab kalian. Di mana dalam Al-Quran Yesus Muslim? Sorry, saya tidak bicara pakai Quran karena kami nggak kenal Yesus. Kami bicara Bible. Dalam kitab terjemahan LAI yang boleh dibaca oleh orang Indonesia, di situ dikatakan Yesus dibangkitkan Allah. Udah ada aja deh. Udah mau ini bertanya aja deh. Bertanya aja. Di mana ya itu? Saya tanya ini temanya. Di mana dalam Al-Quran Yesus Muslim? Kenapa kamu katakan Yesus Saya Muslim? ulangi sekali lagi ya. Di dalam Al-Quran tidak ada nama Yesus. Kami nggak kenal Yesus. Ini saya bicara Iya, dalam Bible. Di mana? Nah, kalau Nabi Isa jelas Islam. Nabi Isa mana? itu menyembah kepada Allah, dia Rasul Allah, maka dia Muslim lah. Di mana Muslim artinya dalilnya? tunduk patuh. Lah jadi kau pikir dia Kristen Isa? Ketika Isa putra Maria mengajarkan menyembah kepada Allah, terus dia Kristen gitu. Ya Islam lah dia, Muslim lah dia. Dah, sekarang kau mau nanya apa lagi? Parah kali Kristen dia. Ya itu, coba perlihatkan buktinya, Perlihatkan apa? Bukti apa? dalilnya bahwa Yesus Muslim. Oke, kutunjukkan sama kau. Abis itu kau turun ya dek ya. Aku nggak mau lama-lama mempermalukan orang di sini ya. Baik, kutunjukkan kalau Yesus itu dibangkitkan Allah Tuhannya umat Islam ya, di dalam terjemahan LAI ini. Aduh kalian ini. Yesus diutus Allah ya. Aduh. Di dalam kitabnya kalian itu nih saya tunjukin. Kamu punya terjemahan LAI nggak? Yesus hamba Tuhan itu juga ada ya nih. Aduh, saudara-saudara Kristen kok gini amat nasib kalian ya. Apalah kalian nih, kok bisa kan nih. Ini dalam kitab Mazmur nama Tuhan Allah. Dalam satu raja-raja nama Tuhan Allah. Ini dalam Ulangan Tuhan itu Allah. Yesaya Tuhan itu Allah. Matius Tuhan itu Allah. Nah, kau tengok dalam KBBI. Pakai KBBI ini. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta. Nah, berarti Yesus itu menyembah kepada Tuhannya umat Islam, otomatis dia Muslim. Itu loh. Sepanjang ayat kitab kau dalam terjemahan LAI. Dia Hanya itu dasarnya. Terus apa lagi?
Hayalan. Kalau yang hayalan itu ini deh, nih kalau hayalan tuh ini, kalau ngomong tuh pakai data lah, jangan nampak kali nggak taunya nih. Kalau kamu tuh hayalan, ini di hayalan nih, ya kita tunjukkan nih, nih hayalan nih. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari hayalan seniman. Imajinasi itu hayalan. Nah ini hayalan atau ini halusinasi nih ya. Kalau halusinasi ini nih, aduh kalian ini parah banget kalian ini. Nih ajaran dari orang yang berhayalan tuh ini. Mana ini kok pula ini ya, parah kali kalian ini loh. Nih Baca saja penyakit Matius santo, ya, 28. jangan ganggu saya dulu, saya lagi tunjukin data nih. Baca saja Penyakit Matius 28. saya belum selesai, saya lagi membahas bagaimana cara membuktikan sebuah ajaran agama itu hayalan. Saya ajarin kamu gini caranya. Kalau mau menuduh agama itu, sebuah agama itu hayalan, minimal punya data kayak saya. Contoh, saya mengambil dari jurnal, ini situs resmi pemerintah Amerika Serikat. Loh, kok malah terganggu dengan jurnal ilmiah. National Library of Medicine. Di sini dituliskan nih, penyakit Santo Paulus, ekstasia dan kejang ekstatis. Maka apa abstraknya di sini? Kok ekstra pula? Rasul Paulus memiliki penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Ternyata orang-orang epilepsi ini adalah orang yang mudah sekali halusinasi. Di mana datanya? Nih, di dalam situs Halo Sehat. Nih, 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Salah satunya apa? Orang yang bisa halusinasi adalah orang yang mana? Nih, baca nih datanya. Jangan nih. semakin ngawur saja. Baca saja Matius. Kok ngawur 28 jurnal? ayat Kok kau bilang 20. ngawur, Dek? Daripada Gini loh, sembarang Dek. ambil di media sosial Kok sembarang sesuatu ini? yang tidak bisa dijadikan dasar untuk mengaitkan kitab. Ini situs Halo Sehat, ini resmi nih. Ini situs yang kubawa barusan ini, ya. Situs tentang National of Medicine itu dari Oke, kejadian yang waktu mereka alami ketika Berarti mereka sama lihat. Yesus mereka tulis. Oke. Bagaimana mau percaya Muslim saja 6 abad 600 Iya, berarti 560 bro, tahun nggak usah kau baru percaya, nggak usah, muncul nggak Islam. usah, Bagaimana? nggak usah kau percaya Yang Islam. mana mau dipercaya? Gini. Percaya Iya, nggak yang usah gini. orang yang nggak bersama-sama usah banyak dengan bicara, Yesus Dek. atau percaya yang Woi. 500 Woi. tahun baru datang. Woi, dengar. Jadi- Kalau kau nggak percaya Islam nggak Jadi apa-apa, jangan karena nggak ngaco, layak. tidak Sekarang masuk ya, akal. kalau ngomong itu gantian, dengar ya. Tadi kau bilang semua tulisan dalam kitab kau itu disaksikan oleh murid, betul? Iya. Siapa murid yang menyaksikan waktu Tuhan kau dicobai iblis? Kenapa? Waktu Tuhan kau dicobai iblis di padang gurun, siapa muridnya yang ikut sampai nengok dia? Siapa yang melihat malaikat Jibril datang ke mimpinya Yosef? Siapa muridnya yang lihat itu? Kok ngarang kau, Dek? Ya itu karena Roh Kudus datang kepada murid-murid Yesus. Jadi yang betul ini tulisan dalam kitab kau itu hasil penglihatan murid-murid atau hasil ilham Roh Kudus? Yang mana betul ini?
Uji Kudus. iblis itu apa? Yang ngasih tahu siapa? Itu melalui kuasa Tuhan kepada murid-murid Yesus untuk Nah, siapa disampaikan. murid yang diberitakan bahwa Yesus diuji di padang gurun? Ada dalam Injil. Mana? Itu di Matius. Yesus di Baca. Jangan itu. Bacalah. Kenapa? Di Matius ada tertulis Yesus dicoba di padang gurun. Mana? Matius 4. Matius, baca. Cobaan di padang gurun. Baca. Ya, siapa yang lihat? Maksudnya di situ ada pujinya. Kau bilang kan si Percobaan di Matius padang itu gurun. dapat informasi dari Roh Kudus. Kapan si Matius ketemu Roh Kudus sampai dapat dia informasi kalau Tuhan kau dicobai iblis? Ini Barang kitab ngomong. mulai dari Matius, Lukas itu disatukan. oleh Yohanes. Udah kau belajar aja di sini. Udah kau belajar aja. Kalau nggak mau belajar turun aja di bawah. Terlalu akut, gelang ungu aja. Gelang ungu ya. Kalau kayak gini-gini itu gelang ungu aja udah. Tuhannya pun turun ke dunia nggak bisa ngajarin dia ini. Turun Yesus ke dunia nih, ditampar sama Yesus. Iya Bunda Rifa. Ya, Tuan calon, perkenalkan nama, agama. Nama saya Rudi Sinaga. Agamanya? Agamanya dulunya Muslim, masuk Kristen. Ya, bro, itu suara Anda tuh double. Anda device-nya hidup dua kayaknya. Coba matikan salah satu. Oke, dari satu. Oke, sekarang kita diskusi. Anda tadinya Islam, kemudian Anda masuk jadi Kristen. Dari nyembah Tuhan menyembah manusia dan roh. Oke, nggak apa-apa, itu hak Anda. Anda tadinya Kristen, kemudian dari tadinya Islam masuk Kristen. Tadinya nyembah Tuhan yang jangankan mati mengantuk pun tidak, menyembah Tuhan yang pernah mati. Itu hak Anda, nggak masalah. Anda tadinya Islam menyembah ikut Kristen kemudian. Tadinya Anda ada aturan karena Anda manusia, sekarang udah nggak ada aturan, nggak apa-apa. Ya, itu hak Anda. Nah, sekarang pertanyaannya Saya adalah tadi belum selesai. Mana dalilnya dia? Al-Quran. udah, kau belajar aja. Arka, kau belajar aja. Ya. Mana dalilnya? Udah, Itu saya Arka. minta Yesus Muslim. Mana dalilnya? Udah, Arka udah belajar aja dulu. Di atas Minta aja dulu. bacakan dulu dalilnya supaya ayo minta. Arka, mana kalau dalilnya? gabung di bawah aja ya, Dek ya. Di bawah tap-tap layar ya, Arka. Arka jangan lupa share-share ulang ya, Dek. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.